Sebut saja Budi, pekerja migran asal Jawa Tengah ini mengalami kasus tidak sesuai jobnya tidak sesuai dengan kontraknya. Budi yang dipekerjakan dari Indonesia kontraknya adalah pekerja formal atau pekerja di pabrik. Pada kenyataannya Budi dipekerjakan sebagai konstruksi di Taiwan. Bagaimanakah keadaan Budi saat ini dan bagaimana caranya melapor? Berikut ini wawancara CNA dengan Budi. Ya, Mas Budi. Mas Iya, Mbak. Budi asalnya dari Jawa Tengah ya, Mas Iya. Budi ya. Mas Budi, saya dengar-dengar Mas Budi ini mengalami job yang tidak sesuai dengan kontrak kerjanya ya. Nah, bisakah dijabarkan ataukah bisakah diberitahukan kepada kami, diceritakan asal mula cara perekrutannya di Indonesia seperti apa sampai akhirnya di Taiwan itu kapan Masnya bisa bekerja? Waktu itu pada saat kapan bisa masuk ke Taiwan dan bekerja? Dan awal permulaannya Masnya kan ditawarkan sebagai pekerja sektor pabrik, tapi kenyataannya bekerja di sektor konstruksi. Silakan untuk memberitahukan awal pertamanya, kisahnya seperti apa, silakan. Oke, dari pertama saya proses di Indonesia itu dapatnya itu pabrik tekstil. Ternyata setelah saya datang ke Taiwan, udah nyampe Taiwan itu saya dipekerjakan langsung di konstruksi. Saya di pabrik tekstil itu cuma buat absen berangkat sama pulang. Sedangkan di pabrik tekstil itu saya belum pernah masuk sama sekali. Terus langsung disuruh dipekerjakan di beda tempat untuk dikonstruksi, ngerjain di bangunan untuk renovasi bangunan. Terus selain itu juga untuk APD-nya kita tidak dikasih sama sekali. APD-nya kurang. Terus untuk di pabrik itu di tempat saya bekerja itu selalu pindah. Jadi nggak satu tempat, ketika udah satu tempat kelar kita baru dipindah ke pabrik yang lainnya gitu. Mungkin bisa dijabarkan kapan masuk ke Taiwan, pada bulan berapa, waktu itu kalau mungkin masih ingat pada bulan berapa, terus pada saat itu apakah langsung dipekerjakan sebagai pekerja konstruksi. Jadi cuman hanya sekedar absen di pabrik tapi kenyataannya bekerja konstruksi. Pada saat itu pertama kali datang ke Taiwan pada bulan apa? Saya di bulan Juni, saya terbang tanggal 10, terus tanggal 12 sudah mulai kerja. Gitu. Apakah sudah melaporkan dengan PPT KIS di Indonesia, komplain mengenai loh kok saya dipekerjakan sebagai konstruksi, atau selama ini melapor kemana pada akhirnya Masnya melapor kemana saja? Untuk awal-awal saya langsung melapor ke 1955. Saya melapor 1955, saya nunggu untuk ditindaklanjutin itu selama 1 minggu gitu, Mbak. Jadi 1955 tindakannya apakah Anda dikembalikan lagi ke agensi pada akhirnya atau menunggu di mana? Enggak, waktu itu langsung saya minta untuk pindah job. Terus agensi datang untuk nanyain apakah kamu mau pindah job. Terus saya iya bilang kayak gitu, Mbak. Ya, jadi ini menariknya sekali ketika Anda dipekerjakan dari Indonesia katanya bekerja di pabrik tekstil. Kenyataannya pada hari pertama langsung bekerja di sektor konstruksi seperti itu ya, Iya, Mas? iya, Mbak. Nah, tidak ada APD, jadi tidak ada kelengkapan, misalkan perlengkapan baju, tidak ada helm, tidak ada macam-macam hal yang langsung saja dipekerjakan di konstruksi, sektor konstruksi. Iya, untuk APD-nya, alat bantu kerjanya minim sekali. Kita nggak dikasih untuk kayak sepatu, kayak sarung tangan. Contohnya sarung tangan. Kayak sarung tangan kita harus nyari sendiri. Nyari itu nggak tahu tempatnya di mana. Terus kadang kita nyari di tong sampah yang udah dipakai udah lama dan itu nggak layak buat itu. Dan rata-rata di pekerjaan di situ kita pulang pasti bawa luka.
kita pulang pasti bawa luka, kayak lecet kah, apakah gitu. Jadi sudah berapa lama Masnya dipekerjakan di sektor konstruksi? Karena mungkin pada pertama kali kerja, terus ternyata loh kok di konstruksi. Nah, bertahan berapa lama bekerja sebagai konstruksi? Saya mulai dari awal tanggal 12 Juni kemarin sampai saya sampai tanggal 27, sampai tanggal 27. Saya langsung ada tindakan itu, terus langsung saya konsultasi sama Tiwa lewat organik ganas, lewat organik ganas, lalu langsung ada tindakan, saya diambil, disuruh ditampung di shelter. Jadi sudah hampir 1 bulan ya Mas ya, dari awal Juni sampai tanggal 27 Juni ya Iya, bekerja di sektor konstruksi. iya, Nah, apakah sebelumnya punya pengalaman di sektor konstruksi? Belum sama sekali, saya kan sebelumnya pengalamannya kan di pabrik. Saya kerja di Indo juga di pabrik. Belum ada pengalaman sama sekali. Belum ada pengalaman sama sekali bekerja di sektor konstruksi. Nah, iya. pada saat itu mungkin bisa dijabarkan perasaan Mas ketakutan atau seperti apa campur aduk perasaannya pada saat pertama kali ingin dipekerjakan di pabrik, pada kenyataannya di sektor konstruksi. Jadi menunggu waktu 27 hari itu sangat lama, dan bagaimana cara memutuskan Mas, ya aku lapor saja di 1955, itu seperti apa awalnya? Ya awalnya itu karena kita kan proses dari Indo ke sini kan biayanya gede, Mbak. Jadi kita awalnya itu mau berniat mau dibetah-betahin. Alah, udah nyampe sini, kalau pulang ntar gimana gitu kan, sedangkan saya kan sudah berkeluarga. Terus lama kelamaan kok ini dari safety-nya kita pulang kita luka-luka, terus dari segi kerjaannya kita selalu kayak nggak masuk akal, kayak blok blok besi blok itu buat pondasi pabrik itu diangkat pakai forklift doang, terus kita suruh naik, suruh pegangin di atas. Sedangkan itu sekali sekali insiden aja udah nggak kebayang. Terus dari situlah saya kan ingat anak ya. Anak saya baru kecil, kalau saya di sini bisa mati konyol. Mungkin itu yang buat alasan saya lapor. Jadi Masnya bertahan selama ini karena merasa bahwa sudah memberikan membayar biaya job sebelumnya di Indonesia Iya. juga ya, dan pada akhirnya menyerah karena ada luka-luka ya, setiap hari selalu terjadi luka-luka. Nah, kalau boleh tahu mengenai ini hal menariknya, berapa sih kalau boleh terbuka waktu biaya job, biaya berapa biayanya, atau disuruh biaya job berapa pada saat terbang ke Indonesia, berapa biaya yang harus dibelikan atau dibayarkan atau beli job dari pabrik? Kalau dari Indonesia saya kan lewat sponsor itu totalnya 63 juta. Terus dari sponsor saya dengar-dengar ke PT-nya itu 55 setornya gitu. Terus sampai sini kita masih dapat potongan sinatras 7 bulan. Selama 7 bulan kita bayar sinatras itu buat di sini. Ya, jadi 60 juta ya tadi ya. Iya. 60 juta. Jadi dari biaya untuk ke sponsornya, tapi sponsor membayarkan ke PT 55 juta. Itu sudah termasuk biaya job, katanya bisa untuk membeli job untuk pabrik ya, job pabrik. Mereka menawarkan betul-betul dari sponsor menawarkan ini biaya job untuk pabrik biar kamu dapat bekerja di pabrik. Betul seperti itu. Betul seperti itu, Mbak. Mereka menawarkannya itu ini jobnya pabrik. Ternyata sampai sini tidak seperti itu. Kenyataannya kita dipekerjakan di konstruksi untuk bangun pabrik itu malah. Kalau boleh tahu konstruksinya di daerah mana? Eh, daerah Taichung. Daerah Taichung di kalau nggak kalau saya kan masih baru di sini, Mbak. Jadi kayak alamat-alamatnya itu saya belum begitu mengerti. Itu, Mbak.
Kalau untuk sehari-hari apakah juga disediakan mes atau asrama, juga bagaimana kesehariannya? Apakah pada saat 1 bulan sempat bekerja di bidang konstruksi, apakah diberikan hari libur atau istirahat, ataukah mesnya disediakan atau seperti apa? Awalnya saya masuk di situ kan mulai kerja tanggal 12 Juni kemarin. Terus dari agensi dia bilang, eh, kamu dapat mes bisa tinggal, tapi kan mes dari pabrik itu beda. Jadi ada pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Terus job saya sebenarnya di pabrik tekstil itu pabrik 2. Terus mesnya itu di pabrik 1 tapi kosong. Dia nggak jalan, nggak beroperasi. Eh, tapi ada tempat tinggalnya mes itu. Dan itu benar-benar nggak layak dari segi kebersihannya. Bahkan agensi saya bilang dari awal tempatnya dia sendiri yang bilang tempatnya kayak maaf kayak kandang babi gitu. Terus saya diantar ke sono, tinggal di sono, tetapi agensi bilang sampai tanggal 18 kamu boleh tinggal di sini, seterusnya kamu cari kontrakan sendiri untuk tempat tinggal sendiri, seperti itu. Jadi masnya tinggal di asrama sampai tanggal 18 Juni. Dan setelah tanggal 18 Juni masnya kontrak sendiri, biaya sendiri. Iya, biaya sendiri. Tapi kan saya sempat argumen di situ sama agensi. Lah saya kalau seumpama saya buat ngontrak, terus uang saku saya dari rumah itu buat ngontrak tempat tinggal itu, saya makanya gimana? Terus dari agensi ngarahinnya untuk utang sama lopanya sejumlah 6.000 NT. Nanti dipotong kalau udah gajian, seperti itu. Kalau boleh tahu berapa gaji yang ditawarkan di sektor konstruksi ini setiap bulannya? Eh, Gaji setiap bulannya maksudnya UMR 27.000 sekian lah, 27.000 sekian. 27.000 NT nanti dipotong potongan Iya, Sinatras 2.000. sinatras, iya, pajak sama penerjemah itu. Terus ya saya ada utang itu 6.000 NT itu untuk makan juga, pentang dikasih 1 kali sehari. Dan juga untuk mes, untuk biaya di luar ya. Iya, mes. Biaya tinggal di luar. Itu biaya tinggal di luar selama ini masnya berapa? Kalau di luar alhamdulillah kemarin dapat yang ini sekitar 12 sama acinya. Kalau di sini kan ada aci untuk keamanan apa gimana gitu. 12.000 NT. Itu berdua sama teman saya. Seperti itu, Mbak. Apakah di sektor konstruksi juga ada teman-teman Indonesia lain yang mungkin merasa tertipu pekerjaannya sebagai di bidang pabrik, ternyata sektor konstruksi juga yang Anda yang mengalami seperti Anda, apakah ada seperti itu? Ada banyak. Saya kebetulan ada 3 yang tidak sesuai job. Bahkan mereka cerita, dia kan senior saya, Mbak. Ya, dia cerita dia pernah dipekerjakan di sawah buat entah nanam padi apa tapi dia dipekerjakan di sawah. Jobnya juga sama, dia di pabrik tekstil itu. Seperti itu. Jadi pabrik tekstil selama ini hanya sekedar absensi saja ya. Jadi absensi, pabriknya awal berangkat dan pulang, tanda tangan untuk bekerja pabrik tekstil, tapi kenyataannya tidak di pabrik, kenyataannya kerja di konstruksi. Iya, betul sekali. Terus untuk waktu liburnya itu juga nggak mesti. Kita kalau Minggu apa Sabtu itu nggak mesti libur. Kita liburnya itu ketika kita pulang absen, kita baru nanya. Kita liburnya ada papan itu liburnya hari apa. Dan itu setiap minggunya itu berubah. Kadang ada yang dalam seminggu 3 hari diliburin, ada yang 2 hari diliburin, ada sehari diliburin. Itu nggak pasti. Satu hari bekerjanya berapa jam? Untuk bekerjanya, lah ini bekerjanya juga variasi Mbak. Nggak tentu. 8 jam. Terus saya pernah
jam 5 pulang, jam 8 kerja, jam 5 pulang, terus jam 6 pulang. Nah, nggak menentu di sana. Tidak menentu ya, jadi 8 jam pun tidak menentu. Liburnya pun 1 minggu sekali juga tidak menentu. Tidak menentu. Untuk liburnya juga tidak maksudnya hari Minggu ini libur, enggak. Kadang bisa Senin, bisa Rabu, bisa Kamis gitu. Tergantung dari lopannya. Jadi selama ini yang membuat Mas akhirnya melaporkan karena terjadi luka-luka setiap hari, selalu ada luka-luka. Kalau misalkan tidak ada luka-luka seperti itu, mungkin Masnya merasa bahwa sudah punya tanggungan utang, mungkin masih tetap melanjutkan bidang konstruksi seperti teman-teman yang lain. Tapi berhubung karena ada luka-luka dan merasa khawatir, jadi akhirnya dilaporkan seperti itu ya Mas? Iya, betul sekali. Dari pemikiran saya kan saya udah berkeluarga. Semisal kok alat safety-nya itu ini mungkin saya tak betah-betahin seperti itu. Karena itu udah membahayakan dan sudah setiap hari udah nggak masuk akal kerjanya. Udah semua serba manual, kita ngangkat-ngangkat semua serba manual. Padahal ada forkliftnya itu, ada alat itunya. Tapi disuruhnya untuk manual seperti itu udah. Jadi Anda sudah lapor ke 1955 akhirnya dan juga lapor ke Ganas dan juga Tiwa ya. Jadi akhirnya sudah ditangani, saat ini sudah ditangani dalam proses seperti apa yang saat ini sudah ditangani, mungkin Masnya sekarang sudah dalam penunggu pekerjaan baru atau seperti apa? Ya, alhamdulillah saya udah ditampung di shelter Tiwa. Sekarang saya proses lagi menunggu mediasi dari majikan, dari agensi, sama saya minta didampingin sama Tiwa. Jadi saat ini Mas tinggal di shelter Tiwa ya? Saya tinggal di shelter Tiwa. Karena kan saya nggak ada uang sama sekali. Terus di sana kan kita dapat tempat tinggal gratis, makan gratis. Tanggung jawab seperti apakah yang harus dilakukan? Apakah selama ini dengan dibantu mediasi Tiwa, apakah Tiwa juga meminta misalkan memediasi mengenai gaji yang sudah Masnya harus terima atau potongan seperti apa atau kompensasi seperti apa yang diberikan oleh majikan atau Masnya pada saat majikan tahu Masnya lapor ke Tiwa gitu, apakah ada penekanan-penekanan dari agensi atau sepertinya tidak atau ada seperti apa? Iya, kalau saya penekanan saya pertama kali untuk mau lapor aja saya diintimidasi, suruh mencabut, suruh menandatangani pelaporan saya di 1955. Saya diintimidasi, intinya dipaksa. Terus dari pihak PT di Indonesia juga telepon saya. Dia mengiming-imingin untuk mau dicarikan pekerjaan lagi, mau dikembalikan uangnya. Tapi ketika saya minta penyataan bahwa itu benar adanya, terus minta tanda tangan itu, mereka nggak bisa jawab, nggak jawab sama sekali seperti itu. Jadi mereka tidak mau ya bertanggung jawab dan mengakui bahwa ini memang kesalahan dari mereka, begitu mereka tidak mau mengakuinya. Iya, tidak mau mengakuinya. Bahkan agensi juga, saya kan pernah sakit waktu karena insiden bekerja itu di konstruksi. Saya pernah sakit punggung sini, terus nggak bisa bekerja. Saya minta lapor ke agensi untuk biar bisa berobat. Malah agensi bilangnya kalau berobat di Taiwan mahal gitu katanya. Terus kalau kamu nggak berangkat nanti lopanya marah-marah. Kan itu nggak nyambung. Sedangkan saya kan nggak bisa berangkat kerja karena lagi sakit kan gitu. Mereka tidak mengurusin gitu lah, intinya itu. Nah saat ini apakah ada apakah ada intimidasi juga dari lopannya ketika Anda melapor ini ke pihak Tiwa dan pihak pemerintah juga lagi didiskusikan mengenai ini, apakah dari pihak majikan akan memberikan gaji, ada memberikan janji akan memberikan janji untuk memberikan gajinya nanti ataukah tidak memberikan, mungkin merelakan ya sudah kalau mau pindah, tapi mungkin apakah ada intimidasi tertentu, jangan lapor ya kalau kita seperti ini, apakah ada mengalami hal seperti itu? Iya, dia pertama kalau untuk lopannya itu
ketika kita ngelapor kan mungkin kita karena nggak interaksi langsung, kita langsung hari itu juga kita lapor. Terus nah itu waktu jeda 1 minggunya itu udah berubah. Dari segi lopannya kita bawa HP, udah pagi kita berangkat HP udah suruh ditaruhin. Mereka takut kita ini mungkin dapat bocoran dari agensi kan, kita medion cari bukti-bukti segala macam, mereka udah prepare sebelumnya. Terus kita ya itu, kita bilangnya kita nggak bawa HP sama sekali, kita taruh di luar itu, di luar pabrik kan. Kita masuk buat absen, habis itu kan kita disuruh untuk ke bangunan yang bukan satu tempat itu, terus kita ambil HP-nya itu di luar. Apakah lopannya, majikannya dalam hal ini yang mempekerjakan di sektor konstruksi memberikan janji, oh nanti gajimu akan aku bayar? Apakah ada janji seperti itu? Oh, belum ada. Nanti nunggu mediasi, mediasi karena saya belum mediasi. Jadi tidak ada kepastian gaji yang sudah bekerja beberapa minggu itu akan dibayarkan oleh majikan di sektor konstruksi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali ya. Nah, harapannya Masnya ke depannya masih tetap ingin bekerja di Taiwan karena masih ada tunggakan kan, ada utang ya untuk biaya job yang sudah diberikan kepada sponsor dulu 60 juta itu, jadi ada tunggakan, ada tanggungan seperti itu. Masnya yang diharapkan ingin bekerja di Taiwan ya, masih tetap ingin bekerja di Taiwan di sektor apa, mungkin bisa diberitahu harapannya. Ya untuk itu kan karena buat kesini juga jujur utang bank juga kan, ada utang bank. Mungkin kalau disuruh untuk ingin kerjanya di bidang apa, mungkin ya pabrik. Sesuai pengalaman saya kan, saya kerja di Indonesia juga di pabrik di PT seperti itu Mbak. Di sektor pabrik ya, inginnya seperti itu ya. Iya Mbak, seperti itu. Ya berarti ini saya perlu garis bawahi bahwa Masnya di sini terdapat biaya job yang harus diberikan 60 juta rupiah ya, Indonesia ya. Dan di sini nanti disuruh untuk membayar potongan China Trust 2000 NT ya, betul? Untuk Sinatrasnya sekitar 7.000 NT 900 sekian. Apakah diberitahu itu potongan 7.000 NT sekian itu untuk apa? Dari agensinya apakah diberitahu? Kalau dari agensi dia nggak memberitahu, tapi dia cuma bilang ini kewajiban kamu untuk membayar. Dari PT Indo dia bilang Sinatras itu buat proses kamu di Taiwan, untuk bayar proses kamu ketika di Taiwan, seperti itu. Jadi tanggungannya Masnya sebetulnya banyak sekali ya. Jadi 60 juta itu utang bank, itu harus dibayar ke Indonesia, betul. Dan ini di sini di China Trust harus dipotong 7.000 NT lagi. Iya, 7.900 NT sekian. Itu selama 7 bulan. 7 bulan 7.900 NT selama 7 bulan. Terus Anda juga disuruh untuk membayar untuk mes atau bekerja di luar rumah ya, yang seharga bekerja di luar, stay di luar ya. Misalkan tidak seperti di mes. Jadi Anda harus membayar rumah tinggal sendiri. Itu 6.000 NT ya, karena berdua dengan temannya. Iya betul, secara otomatis itu udah disuruh menanggung kos sendiri, seperti itu. Jadi Anda tidak diberitahukan biaya untuk potongan China Trust 7.900, sebenarnya jelasnya itu biaya apa, hanya biaya untuk pemrosesan Anda di sini, hanya itu saja dari agensi. Iya betul, seperti itu. Mereka bilang cuma seperti itu untuk biaya proses di Taiwannya, seperti itu. Sedangkan untuk 63 jutanya itu untuk proses di Indonesianya. Jadi harapannya Mas di sini, Masnya bisa tetap untuk bekerja di Taiwan ini, jadi bisa bekerja di sektor pabrik ya Mas ya? Iya betul, seperti itu. Harapannya juga biar tidak ada potongan-potongan yang lain juga ya, yang lebih jelas begitu ya Mas ya? Iya. Apakah di Indonesia juga, dari pihak Indonesia juga memberikan
memberikan mandat bahwa oh ini uang sponsor. Bagaimana pihak Indonesia waktu Anda melaporkan ini kok bidang konstruksi, ternyata dulu saya dilaporkan untuk bekerja pabrik tapi bidang konstruksi, jawabannya dari PPT KIS apa ini? Awalnya itu di Disnaker itu ya. Saya dari pihak pabrik udah merancang eh, para calon pekerja-pekerjanya itu untuk bilang kalau sekitar 27 juta untuk udah dipaksa bilang itu untuk menutupi semuanya itu. Untuk laporannya harus bilang 27 juta. Jangan ngaku kalau 63 seperti itu. Oh, jadi agensi sudah merancang, sudah menyeting Anda ya harus ngomong 27 juta. Iya. Itu untuk biaya pemrosesan, biaya normalnya memang 27 juta, tapi kenyataannya Anda disuruh bayar 60 juta. Iya, seperti itu. Apakah Anda menyimpan bukti-buktinya yang 60 juta transfer itu? Ada, untuk buktinya ada. Buktinya masih ada. Resinya ada. Tapi itu kan beda nama. Anda disuruh transfer ke beda tempat, beda nama ya. Totalnya 60 juta, bukan 27 juta normal ya. Betul. Benar sekali. Ya, terima kasih dengan Mas Budi atau nama samarannya. Semoga nanti mendapat pekerjaan yang baru, semakin banyak rezekinya dan sesuai dengan job ya. Terima kasih banyak untuk wawancaranya Mas Budi.